Bukan hanya mengurusi persoalan dalam negeri, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga memiliki peran untuk merajut hubungan diplomasi luar negeri dengan sejumlah negara. Upaya ini dilakukan tentu saja untuk kepentingan bangsa, yakni meningkatkan kerjasama di berbagai bidang seperti investasi ekonomi, industri, pembangunan, sosial, hingga budaya. Selain itu, upaya ini juga dilakukan untuk mendukung langkah pemerintah menjalankan politik luar negeri di berbagai bidang. Lantas, bagaimana DPR menjalankan peran dalam misi diplomasi luar negeri tersebut? Selengkapnya di Rumah Parlemen. Uzbekistan adalah negara yang menjadi tujuan dalam kunjungan kerja luar negeri kali ini. Bersama dengan Rahmat Gobel, salah satu wakil ketua DPR RI, tim Rumah Parlemen berkesempatan mengikuti sejumlah agenda di Uzbekistan pada pekan terakhir April lalu. Negara ini memiliki peran penting karena di masa keemasannya, wilayah ini dilewati oleh jalur sutra. Ketika itu para pedagang asal Arab hingga Persia yang akan menuju Tiongkok selalu melintasi wilayah ini. Tidak heran jika negara ini syarat warisan budaya dan sejarah peninggalan para pedagang tersebut. Bersama dengan sejumlah anggota delegasi Indonesia, Ketua Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan DPR RI ini mengunjungi salah satu industri kerajinan tangan Abul Qasim di kota Tashkent, Uzbekistan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan industri serupa dalam bentuk UMKM berbasis nilai budaya di tanah air, di tengah semakin menjamurnya usaha mikro kecil dan menengah di berbagai sektor. Hampir seluruh barang kerajinan yang ditampilkan di tempat ini diproduksi secara manual dalam bentuk kerajinan tangan seperti lukisan, ukiran, kaligrafi, hiasan dinding, keramik, hingga barang pecah belah. Itu sebabnya sejumlah barang yang ditampilkan pun semakin memiliki nilai tambah. Sudah begitu lokasinya juga berada di sebuah gedung bersejarah, yakni memanfaatkan bekas ruang belajar santri Madrasah Abul Qasim. Dahulu terkenal sebagai sebuah pesantren ternama di Uzbekistan. Kalau kita lihat industri handicraft UMKM yang dilakukan oleh para pengusaha kecil menengah yang ada di Uzbekistan ini, dan di sini saya kira kita perlu belajar dan melihat bagaimana ketekunan dan ketelitian dalam mereka mengukir sesuatu atau melukis sampai sedemikian detail. Nah, di Indonesia kita punya budaya demikian juga. Kita ada budaya batik, juga sama hal, yang kesamaan-kesamaan ini ada. Hanya saja memang perlu ada dukungan pemerintah di dalam untuk melestarikan, bukan hanya untuk membuat. Nah, ini yang saya kira mesti ada satu penekanan khusus di dalam kita mendorong UMKM atau industri berbasis budaya. Potensi kita besar karena kita didukung oleh budaya. Ada adat istiadat yang menjadi keunggulan daripada kita sendiri sebetulnya. Nah, ini bagaimana jadikan nilai tambah. Jadi bukan hanya sekedar pekerjaan orang membuat. Sehingga kita bisa lihat di sini bagaimana mereka dan menawarkan seninya mereka. Bukan sekedar menawarkan produk mereka. Ini yang harus kita angkat dan harus kita lestarikan. Nah, untuk ke sana apa? Orang-orangnya harus kita dorong terus. Termasuk batik. Kalau seandainya batik tidak kita jaga, akhirnya kita menerima import batik dengan desain import tekstil dengan desain batik, lama-lama batik mati. Jangankan yang tulis, batik cetak pun akan hilang. Makanya pemerintah harus melindungi industri berbasis budaya ini. Di tempat terpisah, Heri Gunawan, anggota DPR RI asal fraksi Partai Gerindra, lebih jauh menyebut jika permodalan bagi UMKM faktor penting untuk menggerakkan
Support dong, dukung. Untuk itulah diperlukan dukungan penuh pemerintah agar UMKM yang terdapat di tanah air dapat berkembang tidak hanya di tingkat nasional, namun menjadi daya tarik dunia internasional. Sinergitas para pemangku kebijakan terkait sangat diperlukan. Tidak hanya menggerakkan ekonomi bangsa, namun yang terpenting adalah melestarikan setiap warisan budaya peninggalan para pendiri bangsa. Selain menjalankan fungsi konstitusional di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, serta fungsi representasi rakyat, DPR RI juga memiliki peran penting dalam mendukung pemerintah menjalankan kerjasama politik luar negeri dengan sejumlah negara. Dari Tashkent, rombongan delegasi Indonesia bergerak menuju kota Samarkand untuk bertemu dengan Gubernur Samarkand membahas sejumlah agenda penting antara Indonesia dan Uzbekistan. Rombongan delegasi Indonesia diterima oleh Gubernur Samarkand, Turdimov Erkinjon Akborevi. Selain itu, Mufti dan Imam Samarkand Eshab Kulif Zainuddin, serta pejabat teras terkait turut mendampingi. Pertemuan ini sejatinya merupakan tindak lanjut kunjungan kerja dengan Menteri Pariwisata Uzbekistan 3 tahun silam dalam mengeratkan hubungan kerjasama pariwisata, khususnya wisata religi bagi kedua negara, sekaligus untuk mengingat Imam Bukhari sebagai marawis hadis di dunia. Saya mendorong kerjasama Indonesia-Uzbekistan sebagai anggota parlemen, karena parlemen ini kan wakil rakyat. Jadi muhibahat saya ini adalah dalam rangka people to people. Saya diundang karena pada waktu kunjungan saya yang pertama bertemu dengan menteri kawan saya, kebetulan sama-sama lulusan dari Jepang, Mr. Hadis, yang waktu itu menginginkan supaya saya membantu penerbangan ini bisa kembali dihidupkan dari Uzbekistan ke Jakarta, Jakarta ke Uzbekistan. Yang kedua tentu mendorong perdagangan bilateral pada sektor buah-buahan. Dari Uzbekistan ke Indonesia mengirim buah cherry dan stroberinya, dari Indonesia ke Uzbekistan mengirim buah pisang dan buah nanas. Jadi kunjungan ini sangat penting dan saya akan mendorong terus banyak orang Indonesia datang ke Uzbekistan, datang tidak hanya ziarah, melihat bagaimana Uzbekistan membangun sebagai negara Islam, membangun negara ini menjadi negara yang hebat. Maklum saja dengan dibukanya kembali penerbangan langsung rute Jakarta-Tashkent dan sebaliknya akan meningkatkan iklim investasi bagi kedua negara. Pasalnya, biaya produksi ekspor-impor menjadi lebih efisien. Nah, penerbangan ini sangat penting karena ini akan lebih cepat dan akan lebih memudahkan para pengusaha Indonesia bisa berkontribusi untuk kerjasama ekonomi Indonesia dan Uzbekistan itu sendiri. Sebab Uzbekistan dikenal sebagai jalur sutra yang memiliki potensi pariwisata, ekonomi, dan budaya yang begitu besar. Sehingga diharapkan dengan kerjasama ini dapat memberikan manfaat ekonomi bagi bangsa Indonesia. Maklum saja saat ini begitu banyak UMKM yang tumbuh dan berkembang, sehingga memiliki kesempatan besar untuk bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi di internasional. Hal tersebut disampaikan oleh Eli Rahmat Yasin,
anggota Komisi 6 DPR RI fraksi Partai Persatuan Pembangunan saat ditemui di sela-sela agendanya oleh jurnalis TVR Parlemen. Meski memiliki adat istiadat, budaya serta sejarah yang begitu kental di Indonesia, namun sayang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air acap kali terkendala oleh urusan modal sehingga mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Ditemui di sela-sela agendanya, lebih jauh Eli Rahmat Yasin, anggota Komisi 6 fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menyebut jika UMKM di Indonesia terus bergerak, berkarya, agar dapat bersaing di kancah global. Apa yang sudah Ibu optimalkan atau upaya-upaya apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk akhirnya bagaimana bisa meningkatkan setidaknya perekonomian para pelaku UMKM sendiri? Ya, sekarang UMKM sudah mulai bangkit kembali, artinya mereka jangan patah semangat, terus berkarya, memperbaiki diri. Jadi istilahnya dari kemasan lebih baik, rasa lebih baik, apapun menjadi ada peningkatan lah. Makanya saya sedang berusaha juga bagaimana program-program kementerian bisa masuk ke wilayah, bisa masuk di daerah untuk memberikan pelatihan-pelatihan, baik sosialisasi maupun pelatihan kemasan dan sebagainya yang bisa meningkatkan daya saing. Diplomasi luar negeri melalui hibah ini tentu menjadi bukti peran DPR RI menjalin kerjasama dengan negara lain sangat penting bagi perekonomian bangsa dan negara. Langkah ini tentu saja harus mendapat dukungan dari berbagai pihak agar tujuan memajukan masyarakat dan perekonomian bangsa dapat tercapai. Rumah Parlemen akan kembali di episode selanjutnya. Dipersembahkan oleh